Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Apriliasari dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Di sini, saya akan menjelaskan tentang alur dinasan masinis, penggunaan radio lokomotif, dan peralatan yang ada di meja pelayanan atau master control. Yuk, simak terus! Kereta api merupakan transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Keamanan dan kenyamanan sudah tentu menjadi kunci utama yang dipertimbangkan oleh para penumpangnya. Untuk itulah diperlukan standar operasional prosedur alur dinasan masinis yang dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan semua pihak. Sebelum memulai dinas, masinis harus lapor ke penyelia minimal 45 menit sebelum keberangkatan KA. Masinis harus memastikan kembali jadwal dinas di hari itu. Masinis juga perlu mengetahui dan memahami segala instruksi dan informasi terbaru terkait tugas dan tanggung jawabnya. Sebelum memulai dinasnya, sangatlah penting bagi masinis untuk melalui tahap cek kesehatan. Karena dengan kesehatan jiwa dan raga yang prima, masinis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setelah melewati cek kesehatan, masinis kembali ke hadapan penyelia untuk memberikan surat keterangan kesehatan selain dokumen dan kelengkapan lainnya. Menjelang keberangkatan, masinis harus kembali memeriksa dan memastikan instrumen dalam kabin lengkap dan dalam posisi aman. Selama di perjalanan, masinis harus senantiasa memantau dan memastikan semua indikator yang berada di kabin bekerja dengan baik. Masinis juga harus melakukan prinsip tunjuk sebut semboyan sepanjang relasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan dapat terjadi selama bertugas di perjalanan. Maka masinis harus senantiasa berkomunikasi dengan PPKP demi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Saat sampai di stasiun akhir, masinis tidak diperkenankan untuk meninggalkan lokomotif sebelum datang masinis pengganti dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pada akhir dinasannya, masinis harus lapor pada PPKA atau PAP, serta menyerahkan lapka untuk diperiksa sebelum lapor pada penyelia. Setelah melapor pada penyelia, masinis dapat mengakhiri dinasannya dan beristirahat. Dalam menjalankan tugasnya, di perjalanan, masinis perlu berkomunikasi dengan PPKP menggunakan radio lokomotif. Radio lokomotif adalah suatu perangkat yang terpasang di kabin lokomotif untuk keperluan komunikasi antara masinis dan PPKP. Komponen pendukung radio lokomotif yaitu 1 unit LTU, 2 unit LRCU, 1 buah antena, dan yang terakhir yaitu power supply DC. Berikut merupakan simbol dan indikasi pada LRCU. Radio lokomotif bekerja menggunakan Locomotive Transceiver Unit atau LTU yang memiliki akses Train Dispatching Console atau TDPC yang beroperasi bersama peralatan VHF Base Station. Cara pengoperasian radio lokomotif. Pada perangkat konsol atau lokomotif radio control head unit atau LRCU dipasang penampil dan beberapa indikator. Penampil 4 digit yang digunakan untuk menampilkan waktu sistem atau nomor kanal. Waktu sistem akan ditampilkan jika perangkat radio lokomotif telah menerima data atau berita dari Train Dispatch Pusat Kendali atau PK. Jika dalam waktu 15 menit, perangkat radio lokomotif tidak menerima data atau berita dari PK, tampilan waktu sistem akan berkedip-kedip atau blinking. Lokomotif merupakan sarana berpenggerak sendiri yang digunakan untuk menarik atau mendorong rangkaian. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis lokomotif. Salah satu di antaranya adalah lokomotif CC201.
Di dalam kabin masinis lokomotif CC201 terdapat beberapa peralatan. Salah satunya yaitu master control atau meja pelayanan. Master control adalah meja pelayanan masinis yang digunakan untuk mengoperasikan lokomotif. Berikut merupakan komponen peralatan master control dari lokomotif CC201. Yang pertama yaitu reserve handle, digunakan sebagai tuas maju atau mundur. Yang kedua, throttle handle, digunakan sebagai tuas untuk penambah atau mengurangi kecepatan. Yang selanjutnya, dynamic brake, digunakan untuk memompa putaran tenaga menjadi pengereman. Selanjutnya, rem independent brake, digunakan ketika lokomotif berjalan sendiri. Selanjutnya yaitu automatic brake, digunakan untuk mengerem rangkaian terdiri dari release, suppress, full service, handle off, dan emergency. Yang selanjutnya adalah horn atau suling lokomotif. Berikutnya, ada beberapa indikator manometer tekanan angin pada sistem pengereman dan indikator manometer load meter untuk mengetahui daya yang masuk pada traksi motor. Yang terakhir yaitu indikator lampu sorot dan beberapa tombol wiper. Di dalam kabin masinis terdapat peralatan lain, yaitu deadman pedal, yang letaknya berada di bawah master control. Penggunaan deadman pedal ada dua jenis, yaitu deadman pedal yang harus selalu diinjak terus-menerus dan deadman pedal yang harus selalu diinjak dan dilepas. Diinjak maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Terjadi jalur 1 dari arah Bandar, akan segera masuk kereta api Bandara. Setelah mengetahui peralatan yang ada di master control, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih proses pengoperasian lokomotif dari tahap persiapan sampai mematikan lokomotif. Berikut ini adalah tahapan persiapan sebelum naik lokomotif. Yang pertama, periksa adanya keretakan, keausan, baut-baut yang kendor atau lekas. Kemudian, periksa kebocoran. Lalu, periksa bahan bakar pada gelas duga. Periksa posisi kran-kran udara. Periksa kondisi selang air brake. Yang terakhir, periksa kelengkapan inventaris lokomotif dan go-no-go item harus siap dipakai dan baik. Setelah melakukan tahapan sebelum naik lokomotif, maka akan ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan persiapan sesudah naik lokomotif. Yang pertama, jauhkan benda-benda asing dan lain sebagainya dari bagian yang berputar dan peralatan listrik. Periksa minyak pelumas mesin diesel dengan menggunakan dipstick. Periksa minyak pelumas governor mesin diesel. Periksa minyak pelumas kompresor. Periksa air pendingin. Periksa minyak pelumas gear fan radiator. Periksa minyak pelumas gear case main generator. Periksa pengaman overspeed mesin diesel, harus posisi reset. Yang terakhir, periksa keran governor kompresor, harus pada posisi terbuka. Berikut merupakan tabel persyaratan menghidupkan mesin diesel lokomotif. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, langkah selanjutnya adalah tekan tombol pompa bahan bakar FPRB dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. Setelah tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin EST sampai mesin diesel hidup. Berikut merupakan tahapan pemeriksaan setelah mesin diesel dihidupkan. Setelah lokomotif selesai menjalankan dinas dan ingin dimatikan,
Sebelum mesin diesel dimatikan, terlebih dahulu lakukan hal-hal berikut. Pertama, letakkan gagang tenaga pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai idle. 2. Tunggu kompresor sampai bekerja cut out. 3. Putar atau tekan tombol matikan mesin. Setelah mesin diesel mati, sebelum meninggalkan lokomotif, lakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerjakan rem tangan. 2. Letakkan gagang tenaga pada posisi netral. 3. Letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. 4. Posisikan semua pemutus arus, circuit breaker, pada posisi off. 5. Posisikan semua saklar pada off. 6. Posisikan baterai switch pada off. 7. Tutup semua jendela dan kunci pintu lokomotif. Begitulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.